flag ceremony on Monday, 9 February 2026 in the Court Asyafi'iyah Foundation Kendari will soon be started. Upacara pengibaran bendera merah putih pada hari Senin tanggal 9 Februari tahun 2026 di lingkup Yayasan Asyafi'iyah Kendari segera dimulai. Every platoon leader preparing his troops. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Sayyidul Marasim yatasyarrafu bi ahlil mahal. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. The general alert to the commander of ceremony led by the right leader. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. At-takriru min kulli ra'isil firqati liqa'idil marasim. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. The commander of ceremony prepares participants. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Mudarribul marasim yatasyarrafu bi ahlil mahalli. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara, formal, gerak, tugas, gerak. At-takriru min qa'idil marasim limudarribil marasim annal marasim jahizah. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Laksanakan. Raising the flag followed by the anthem of Indonesia Raya by choir assembly. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Balik badanmu. Oke. Ada bendera merah putih, formal, gerak.
Tazkirul Abtal min Mudarribil Marasi. Mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak sambil mengenang para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Reading Constitution of the Republic Indonesia 1945. Pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atul Mabadi'il Khamsah. Pengucapan naskah Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Commander ceremony, all participants take a rest. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Amanat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alama bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan guru, rekan-rekan kepala madrasah dan dewan guru, staf, adik-adik mahasiswa, peserta PLP 2, anak-anakku semuanya, dari RA Ibtidaiyah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih berikan kekuatan kesehatan untuk kita bisa melanjutkan kegiatan aktivitas kita setiap hari. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, upacara kita hari ini, hari Senin, tanggal 9 Februari, merupakan upacara terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan tidak ada upacara. Nanti setelah selesai Ramadan, kita belajar hari ini 1 minggu saja. Mulai hari ini tanggal 9 sampai tanggal 14 hari Sabtu. Sabtu Februari. Tanggal 16 sampai tanggal 21 Februari, selama 1 minggu kita libur awal Ramadan. Belajar di rumah. Hanya 2 kegiatannya selama Ramadan, yaitu belajar di rumah dan ikut aktif dalam kegiatan amalia Ramadan. Nanti kalian akan dibagikan semua kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan untuk diisi. Dan setiap hari nanti akan diperiksa oleh wali kelasnya. Setelah kita libur awal Ramadan, maka kita masuk belajar kembali sudah di bulan Ramadan, tanggal 23 sampai tanggal 28. Itu sudah masuk dalam bulan Ramadan. Dan Madrasah Aliyah kelas 12 langsung mengikuti ujian semester ganjil. Karena nanti di bulan Maret, awal bulan Maret sudah masuk rentang waktu pelaksanaan ujian nasional. Kemudian selama 1 minggu kita belajar bulan Ramadan dari tanggal 23 sampai tanggal 8, kita masuk
Kita lanjut nanti hari Senin tanggal 2 Maret sampai tanggal 7 Maret. Itu kita adakan ujian tengah semester. Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Aliyah kelas 10, kelas 11. Sampai tanggal 7 hari Sabtu. Kemudian setelah tanggal 9 sampai tanggal 14 kita belajar biasa. 9 sampai 14. Senin sampai hari Sabtu kita belajar lagi seperti biasa untuk persiapan nanti semester genap. Kemudian setelah itu mulai tanggal 16 sampai tanggal 28 selama 2 minggu kita libur akhir Ramadan. Tidak ada sekolah, belajar di rumah dan aktif mengikuti kegiatan amalia Ramadan. Nanti setelah hari Senin tanggal 30 Maret kita masuk belajar untuk di luar Ramadan. Sudah di luar Ramadan. Tanggal 30 Maret hari Senin langsung kita upacara dan menjadi petugas upacara dalam Madrasah Sanawiyah. Karena itu sudah di luar selesai Lebaran. Hari Senin tanggal 30. Inilah yang dapat saya sampaikan yang terkait dengan hal yang pertama. Kemudian yang kedua, Ramadan kurang lebih 10 hari lagi dari sekarang. Saya hanya sampaikan kepada seluruh siswa, utamanya Madrasah Aliyah, Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah dari kelas besar, tidak terkecuali terkecil, untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa itu di samping wajib bagi setiap orang yang mukallaf, yang sudah balik, dia juga memiliki kelebihan dan keutamaan yang luar biasa. Seperti sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa karena Allah dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosanya yang telah lalu. Maka ini kesempatan yang baik untuk kita laksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, ada lagi Rasulullah SAW bersabda bahwa setelah kiamat nanti, Rasulullah mengatakan akan ada satu kaum yang akan diberikan sayap seperti sayap burung, dan dengan sayap itu kaum ini terbang dari padang mahsyar langsung masuk di dalam surga, terbang. Mereka melintasi dinding-dinding surga. Penjaga surga bertanya, "Siapa kalian?" Malaikat Ridwan bertanya, "Siapa kalian?" Lalu mereka menjawab bahwa kami adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya lagi, "Apakah kalian sudah melalui hisab, perhitungan?" Dia katakan tidak. Lalu ditanya lagi, "Apa kalian sudah melalui sirat, titian siratal mustaqim yang di bawahnya neraka, menyala-nyala apinya?" Mereka menjawab tidak.
Lalu malaikat lagi bertanya, malaikat bertanya, derajat-derajat apa yang kalian peroleh sampai bisa terbang seperti ini langsung di dalam surga? Lalu mereka menjawab bahwa kami adalah umat Muhammad ketika di dunia kami melaksanakan ibadah rahasia. Ibadah rahasia itu adalah puasa. Oleh karena itu maka Allah memberikan kami keutamaan untuk masuk di dalam surga secara rahasia. Tidak ada yang tahu, tidak ada pemeriksaan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Luar biasa keutamaannya. Dan tidak dimiliki oleh umat-umat lain selain umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan ibadah rahasia, ibadah puasa. Kenapa dikatakan rahasia? Tidak ada yang tahu kalau kita puasa. Hanya kita sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bilang sama orang saya sementara puasa, tapi kalau tidak bilang-bilang tidak ada yang bisa tahu. Itulah sebabnya sehingga dikatakan ibadah rahasia. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang rencana hari Sabtu Minggu akan melaksanakan persami perkemahan Sabtu Minggu anak-anak Madrasah Ibtidaiyah. Saya perlu sampaikan, dulu kita masih sekolah, saya sekolah di PGA, kita berkemah itu bukan satu hari, satu malam, 1 bulan. Kita hidup di hutan-hutan, pasang tenda satu-satu hanya 10 orang. Oleh karena itu saya sampaikan apa tujuan perkemahan Sabtu Minggu itu. Yang pertama adalah latihan kemandirian mengurus dirinya sendiri. Kalau kita berkemah, kita masak sendiri, kita makan sendiri, kita cuci piring sendiri, kita harus pakaiannya kita sendiri. Tidak ada orang tua yang ikut berkemah. Itu tujuan pertamanya, kemandirian, melatihan kemandirian. Yang kedua adalah latihan hidup di alam terbuka. Kalau di tenda-tenda itu tidak ada yang pasang di dalam gedung, pasti di lokasi-lokasi terbuka. Itu membiasakan diri untuk hidup di lapangan terbuka, bermalam di situ itu. Yang ketiga adalah membangun kekompakan dan kerjasama tim. Kompak, sama-sama bikin tenda, dihias tendanya supaya bisa juara. Nanti ada penilaian. Tenda yang terindah, yang terbagus dari sekian banyak tenda-tenda. Banyak tenda nanti akan muncul. Paling kurang satu kelas itu 2 tenda. Satu tenda laki-laki, satu tenda ke perempuan. Jadi tinggal dihitung berapa jumlah kelasnya. Itu pun sudah terlalu banyak sekali. Kalau yang sebenarnya tidak boleh banyak, 12 orang, satu regu, satu tenda. Karena nanti ada penilaian. Tenda yang terindah, yang terbagus, dihias tendanya, ada taman-tamannya, begitu itu. Kalau kita dulu. Kemudian latihan kedisiplinan, terutama menghargai waktu. Itu salah satu tujuannya dari perkemahan itu. Kemudian yang terakhir adalah melatih jiwa kepemimpinan.
Kenapa melatih jiwa kepemimpinan? Karena nanti akan ada latihan berorganisasi, memutuskan sesuatu keputusan yang tepat. Itu dalam organisasi. Jadi mudah-mudahan kalian bisa berubah, ya, bisa berubah sifatnya, kondisinya, dan keadaannya sebelum dan sesudah bersami. Gitu. Karena itu tujuannya bagus, asal kita laksanakan ya, dengan sebaik-baiknya. Saya kira nilai yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mencapai, mendekati, dan masuk di dalam bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan pidato bahasa Arab oleh siswi Sifaul Jannah. Persembahan pidato bahasa Inggris oleh siswi Sukmawati. Persembahan pidato bahasa daerah Tolaki oleh siswi Mutiara Renata. Persembahan kultum oleh siswi Aisalda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, ayyuhal asatidul kiram, wa ayyuhal ikhwanul ahibbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa yasta'inuhu wa yastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Fa ya ayyuhal ikhwatul ahibbah, innal adabul wahlakil dhahira wa adabul wahlakil bawatin wa man kana batinuhu miskatan di anwari ilahiyah. Fadallahu zahiri jamala biadabin nabawiyah. Nas'alullahu ta'ala anwari qulubana binurihi wa jamila zahirana biadabi nabiyhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Wa nahnu al-yawma bi'amasil hajatil audati ila ahlaki sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila adabihi zakiyatit tahirah allati nuhaqqiqu min khilaliha sa'adatad dunya wal akhirah wa huwa sallallahu alaihi wasallam uswatuna wa qudwatuna. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarullah katsiran. Wa zalika umirna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable, the Headmaster of Ashafia Foundation Kendari, the Honorable, the all teacher and staff of Ashafia Foundation Kendari, and the all student of Ashafia Foundation Kendari that I love. Good morning, everyone. First of all, let's thank to Allah who has given us mercies and blessings so we can attend here in good condition and follow this event. It is a pleasure for me to speak before you all today. Let me introduce myself. My name is Sukmawati. I'm from 11th grade, and the title of my speech today is The Importance of Education for Teenagers. Ladies and gentlemen, we often hear the phrase, education is the key to success. We see it on poster, we hear it from our parents, and it's written in our textbooks. But let's be honest, as teenagers, sometimes the key feels incredibly heavy. Between the late night assignment and the pressure of exam, we often lose sight of the bigger picture. Today, I want to challenge that perspective.
Education is not a race to get a 4.0 grade point average. It is the only way important to our own. It is our mind. We are the first generation to grow up with the entire world in our pockets. With infinite information comes infinite noise. Without a solid education, a teenager is like a ship without rudder in a storm of misinformation. Ladies and gentlemen, education teaches information literacy. It gives us the mental muscles to question what we see on media social like TikTok or Instagram. It teaches us to ask, is it true or where is the evidence? In an age where anyone can claim to be an expert, your education is your only defense against being misled. It transforms you from a passive consumer of content into an active. Let's think about this. Many of the jobs we will have in 10 years don't even exist yet. Artificial intelligence is moving faster than we can imagine. So, why study all subjects? The answer is because your education is not just about what you learn. Education tells about what you learn. When you struggle with a difficult math problem or analyze a complex problem, you're building neuroplasticity. You're teaching your brain to adapt, to pivot, and to solve problems. This mental agility is what will make us irreplaceable by machine. Education ensures that we don't just follow the future, but we create it. Ladies and gentlemen, for many teenagers around the world, education is more than just school. It is an escape route. It is the only way to break the cycle of poverty and limitation. When a teenager is educated, they don't just live with themselves up, but they live with their families and their entire community. Education gives us a voice. It gives a girl in a remote village the power to stand up for her rights, and it gives a boy from a low-income family the chance to become a world-class surgeon. It is the ecologer that say, it doesn't matter where you came from, but what matters where you are going. So, to my fellow generation, stop looking at education is have done to you. Start looking at is something you see for yourself. Don't just study to pass, but study to understand, and don't read to finish the page, but read to finish the page. I think that's enough from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu waraka mendi doha butuh kayak kita lawako pinawa senggu pinakula longgu era kepala yayasan guru-guru ronga banggona hakong inaku hendeino gomao bitara masalada merau butuano pewai meambo ronga menghargai ronga membanggoana meambo pada menggito laika sekolah pewai merau inggroto yang paling utama merau atau ika mokolakoi une hanu guna hende mawarai molulu moko kulaloi oguru omindoi banggona watuka atau sekolah ronga poindi poai mombo ini hawa toka lahando mo iya keto pakolakoi mo iya merau mondutu ronga mombeka pono hako leuto pakodadino pewai merau tewali koneondo lutu oleo ona baki to generasi mesida ronga mombohano ako Nina Toka Bitarang Inawanggu. Terima kasih atas perhatian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kali ini saya akan membawakan kultum singkat yang berjudul
Adab kepada orang tua dan guru. Adab kepada orang tua dan guru itu sangat penting. Orang tua yang telah membesarkan kita dengan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Sedangkan guru yang telah membimbing ilmu dan masa depan yang terbaik. Dengan cara menghormati orang tua dan guru, ada 3 cara, yaitu mendengarkan nasihat, sopan, dan menghargai. Dengan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Dengan berbakti kepada orang tua dan menghormati guru, hidup kita akan lebih berkah dan ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qaddara rabbuka ta'budu illa iyyahu wa bil ladaini ihsana, yang artinya Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Sekian kultum dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reading the student appointment followed by all students. Pengucapan janji siswa diikuti oleh seluruh siswa Madrasah Asyafiah Kendari. Janji siswa. Kami siswa dan siswi Yayasan Asyafiah berjanji. Satu, tekun beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, bekerja keras dan rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Tiga, senantiasa menjaga nama baik madrasah, baik dalam pergaulan di madrasah, keluarga dan masyarakat. Empat, berperilaku yang sopan dalam kehidupan sehari-hari, yang mencerminkan nilai-nilai agama Islam. 5, patuh kepada orang tua dan guru. 6, mematuhi tata tertib madrasah. Jika kami melanggar janji-janji tersebut, maka kami siap menerima sanksi yang diberikan oleh pihak madrasah atau yayasan. Qiraatul doa. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ya Allah, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga pada pagi hari ini kami segenap keluarga besar Yayasan Asyafiah dapat melaksanakan upacara bendera. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, berilah kami ilmu pengetahuan yang dapat membahagiakan kami baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kekuatan dan kesehatan kepada ustadz dan ustazah kami sehingga mereka dapat mengajarkan ilmunya kepada kami dengan penuh keikhlasan. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan yang maha melihat, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar dan berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah pula kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, serta berilah pula kekuatan kepada kami untuk menghindarinya.
Ya Allah ya Tuhan ya Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ustadz dan ustazah kami. Terimalah amal baktinya serta ibadah di sisimu. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon dan berdoa. Kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Reporting of the Commander to the Inspector of Ceremony. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Kembali dan bubarkan. Ihtiramun ammun min qaidil marasim limudabbiril marasim. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara. Hormat. Gerak. Gugur. Gerak. The Inspector leave the ceremony yard following by all teacher and staff. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh seluruh dewan guru dan staf. Ihtiramun ammun min qaidil suhufi liqaidil marasim. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh barisan yang paling kanan. The ceremony has finished. The Commander of Ceremony dismissed the participants. Upacara selesai, barisan dibubarkan.